Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 12 Februari 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Terbebas dari Jerat. Terbebas dari jerat. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur pasal ke-9 ayat ke-16 sampai dengan ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya. Kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin hidup terbebas daripada jerat kehidupan, baik yang dipasang oleh diri kami sendiri ataupun dipasang oleh orang lain. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh terbebas dari karakter buruk, yaitu suka menjerat ataupun kami tidak berhati-hati, mudah tergoda dan terjerat oleh berbagai hal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, terbebas dari jerat. Sewaktu tema ini disampaikan, diucapkan terbebas dari jerat, apa yang terpikir dan pengalaman hidup apa yang pernah terjadi dalam kehidupan sahabat seperjalanan, yaitu kehidupan pengalaman terjerat. Dari banyak pelayanan yang saya lakukan, yaitu yang pertama yang banyak adalah terjerat hutang piutang. Tatkala kita terjerat hutang, seakan-akan di awal diberikan bantuan dan kita bersyukur sekali. Sedang butuh-butuhnya ada yang menawarkan bantuan dengan memberikan hutang. Ternyata di belakangnya adalah sebuah jerat yang mematikan. Tatkala hutang kita dalam satu angka tertentu, sebut saja 1 juta, dalam waktu yang berikut berlipat ganda menjadi bisa 3 juta, bisa 4 juta, melebihi katakanlah bunga yang seyogianya sangat umum dan diatur oleh regulasi pemerintah sebagaimana di bank. Namun ini terjerat ke dalam hutang yang berlipat ganda dengan bunga tinggi. Ada juga yang terjerat ke dalam penipuan, yaitu tanpa berbunga. Tanpa berbunga. Diberikan tawaran, lalu katakanlah tidak ada bunga, namun seakan-akan dia memberikan sebuah tawaran, namun kemudian kita harus melakukan DP terlebih dahulu. Maka itu juga adalah jerat. Sahabat seperjalanan, pengalaman di jerat itu adalah pengalaman yang menyakitkan. Mari kita berbicara tentang pengalaman masa kecil saya masih ingat bagaimana saya menjerat burung pipit dengan memakai tudung saji, tudung plastik untuk penutup makanan, lalu dipakai kayu yang tinggi kecil, lalu ada tali. Dilakukan di rumah, di ruang terbuka di mana burung sering datang, karena orang tua seringkali mencuci pakaian, mencuci kemudian makanan, lalu niris yang namanya beras untuk membuang jerami di masa kecil, dan ada itu butir-butir beras yang terjatuh ke bawah, dan seringkali burung pipit itu ada di sana memakan bulir-bulir padi yang jatuh tersisa. Lalu saya lakukan hal itu. Disimpanlah butir pasir, dipasanglah jerat perangkap, memakai tudung saji, penutup makanan, ada talinya, kemudian ada kayu penyangganya. Saya bersembunyi supaya tidak terlihat. Burung pipitnya datang, lalu saya tarik bagian kayu penyangganya, lalu burung pipitnya tertangkap. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, atau pengalaman memancing, kita berikan umpan makanan, kita berikan cacing, namun di sana ada jarum pancing yang melengkung. Tatkala memakannya, ikan itu kemudian memakan makanan dan di sanalah jerat itu terjadi. Sahabat seperjalanan, prinsipnya jerat itu adalah merusak diri sendiri dan juga merusak orang lain. Apakah kita menjadi pelaku ataukah kita menjadi korban? Dua-duanya adalah buruk. Tatkala kita menjadi korban ketidakhati-hatian, nafsu ingin maju, nafsu ingin kaya, lalu tergoda oleh cobaan-cobaan jerat-jerat yang ditawarkan, baik dalam bentuk materi, baik dalam bentuk yang lain. Mungkin laki-laki terjerat oleh wanita, atau wanita terjerat oleh iming-iming kekayaan, atau anak-anak yang terjerat kepada pergaulan yang buruk, kehidupan yang bebas oleh narkoba, minuman keras,
perjudian, atau apapun juga. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, atau kita punya pengalaman terjerat oleh penipuan di media sosial yang sedemikian banyak. Sahabat seperjalanan, baik korban maupun pelaku, itu dua-duanya adalah kekejian di hadapan Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Bangsa-bangsa terbenam dalam lubang-lubang yang dibuatnya. Kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Ini adalah pelaku. Kalau kita pernah memperlakukan setiap orang yang kita temui seperti burung pipit yang kita jebak dalam perangkap, seperti kita memancing menangkap ikan seakan-akan memberi makanan, namun sesungguhnya adalah untuk mencari keuntungan dan nafsu buat diri sendiri. Kalau sahabat seperjalanan berbuat demikian atau ada niat berbuat demikian, maka bertobatlah. Karena mengapa? Karena firman Tuhan berkata, sewaktu kita menjerat orang lain, kita bukan sedang berhadapan dengan manusia, kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Orang yang melakukan jerat, Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Ia menjalankan penghakiman. Ia menjalankan penghakiman. Tuhan akan menjalankan penghakiman untuk setiap perbuatan buruk yang dilakukan. Kalau kita adalah korban, jangan takut. Setiap perbuatan buruk manusia yang dilakukan, Tuhan Maha tahu. Tuhan Maha mengetahuinya. Dan Tuhan akan melakukan pengadilan, penghakiman sebagaimana firman Tuhan katakan. Kalau kita menjadi korban, juga mungkin karena kesalahan kita, ketidakhati-hatian, kepolosan, atau mungkin juga karena keserakahan. Karena kita diiming-iming oleh sebuah hasil yang cepat, sebuah upaya yang ringan, namun menguntungkan dalam waktu singkat, kemudian kita terjerat. Baik pelaku yang menjerat, membuat perangkap, membuat lubang. Baik kita juga korban. Seringkali kita pun korban karena juga keberdosaan kita. Kalau kita ingin hidup secara normal dan wajar berdasarkan terang kebenaran firman Allah, maka kita siogianya akan terbebas daripada jerat-jerat, baik jerat yang dilakukan oleh orang lain atau kita menjadi pelaku, menjadi korban, menjadi pelaku. Dua-duanya juga berdosa. Menjadi korban yang karena keberdosaan nafsu kita, ingin berhasil, ingin untung dengan cara cepat, itu dosa. Apalagi menjadi pelaku, itu juga adalah sebuah dosa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, baik kita berbuat, baik kita sebagai korban karena keberdosaan kita, apalagi kita berbuat apa yang firman Tuhan katakan. Bangsa-bangsa terbenam dalam lubang yang dibuatnya sendiri. Hakikatnya tertangkap, kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Sahabat seperjalanan, di dalam mencari keuntungan, di dalam ingin mendapatkan berkat-berkat Allah, Allah sudah menyediakan. Tatkala kita berjalan lurus, berjalan benar, berjalan tulus, hidup mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan sudah menjanjikan. Berkat itu akan dicurahkan, susu madu tanah Kanaan akan diberikan kepada setiap kita masing-masing. Kerjakan bagian kita, maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Sahabat seperjalanan, kalau engkau pernah menjadi korban, jangan takut. Tuhan akan menghakimi setiap perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang lain. Kalau engkau sebagai pelaku, maka bertobatlah. Kalau engkau sebagai korban, itu kemudian karena disebabkan oleh hawa nafsu kita, maka juga meminta ampunlah kepada Tuhan. Biarlah kita jangan terjerat oleh dosa, namun kita senantiasa terikat di dalam kebenaran firman Allah dan hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, jangan menjadi penjerat buat orang lain dan jangan juga kita terjerat karena keberdosaan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.